tema 1 ini anak-anak akan belajar tentang indahnya kebersamaan kebersamaan yang ada di keluarga, di warga, dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini anak-anak akan belajar tentang keberagaman budaya bangsaku, yaitu tema 1 subtema 1. Tentunya anak tinggal di Indonesia yang banyak sekali berbagai budaya yang anak-anak kenal. Bisa lagu daerah, tarian daerah, bahasa daerah, kemudian kebudayaan, makanan, dan lain sebagainya. Maka dari itu anak-anak harus bersyukur. Alhamdulillah. Nah, coba anak-anak lihat teks tersebut. Teks tersebut berjudul Pawai Budaya. Namun sebelumnya anak-anak ingat ada berapakah yang menjorok dalam setiap paragraf tersebut? Mari kita hitung bersama-sama. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ya, bahwa teks tersebut mempunyai 5 paragraf. Kenapa? Karena kita akan belajar nantinya mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Maka anak-anak harus bisa membedakan mana yang merupakan sebuah paragraf, mana yang bukan. Bisa kita bahas di paragraf pertama. Kita baca, pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Kira-kira mana gagasan pokoknya, anak-anak? Di awal paragraf. Kenapa? Di awal paragraf menjelaskan bahwa pawai budayanya sangat menarik. Sangat menarik itu umum, maksudnya pembahasan yang umum, menarik. Nah, dijelaskan lagi di kalimat berikutnya, yaitu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin teman-temannya tidak pernah bosan, artinya kan tertarik karena ada yang menarik perhatian mereka. Kemudian datang ke alun-alun. Kemudian penjelasnya kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang. Nah, itu merupakan kalimat penjelas dari awal tersebut tadi. Berarti gagasan pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Kuncinya apa anak-anak dalam mencari gagasan pokok dan pendukung? Anak membaca berulang kali, ya. Apa itu gagasan pokok dan pendukung? Gagasan pokok merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti ataupun berupa pokok paragraf. Membahas tentang apa? Itu membahas tentang apa paragrafnya, intinya. Hal-hal umum yang dibahas itu apa? Kemudian gagasan pendukungnya merupakan uraian atau penjelasnya dari gagasan pokok tersebut. Biasanya lebih mudahnya gagasan pokok itu bisa dicari di awal paragraf, bisa dicari di akhir. Kalau nggak ketemu menjelaskan itu tentang apa, berarti keseluruhan gagasannya merupakan gagasan pokok. Nah, coba amati tabel ini anak-anak. Anak-anak diminta untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelas. Karena anak-anak sedang belajar di rumah, maka anak-anak tanya saja keluarga besar atau tetangga anak-anak, yaitu namanya siapa, daerah asalnya, dan ciri khasnya apa. Dibuat tabel seperti ini. Kemudian setelah mendapatkan informasi itu, anak-anak jawab 3 pertanyaan. Apakah semua kalian berasal dari daerah yang sama? Apakah kalian punya ciri khas daerah yang sama? Kemudian apakah sikap yang kalian harus tunjukkan jika ada perbedaan? Misalnya ada tetangga kalian yang berasal dari Aceh atau berasal dari Papua.
Nah, bagaimana sikap kalian untuk menghargai keberagaman? Bisa keberagaman agama, bisa keberagaman bahasa. Apa sikap anak-anak? Tulis di tabel ini ya. Dan bagaimana sikap yang tidak menghargai atau sikap yang mengacuhkan perbedaan yang ada di sekitar lingkungan anak-anak. Misal ini contohnya, sikap menghargai yaitu bermain bersama dengan teman yang berlain agama. Walaupun kita beda agama, kita harus menghargai, menghormati. Benar itu. Nah, contoh yang sikap tidak menghargai, bermain hanya dalam satu suku yang sama. Misal maunya temanan sama yang orang Jawa. Nah, coba sikap apa? Anak-anak bisa tuliskan di tabel, lengkapilah tabel ini ya anak-anak. Sip. Anak-anak, selain bahasa, suku, agama, di Indonesia punya alat musik yang beraneka ragam. Coba amati ini anak-anak. Ada angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Ya. Cara memainkannya berbeda-beda. Angklung digoyangkan, saluang ditiup, kendang dipukul. Bagaimana cara memainkannya dan daerah asalnya? Isi dalam tabel berikut ini. Anak-anak bisa melihat di YouTube, di Google tentang cara memainkannya. Bahkan dari kita amati saja anak-anak bisa bagaimana cara memainkannya. Tahu nggak anak-anak bahwa bunyi-bunyi yang dihasilkan alat musik itu merupakan berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda tersebut mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Misalnya jika kita petik kecapinya, itu kan bergetar akan menghasilkan bunyi. Kendang ya, dan juga tadi angklung akan menghasilkan bunyi, dan bunyi tersebut bisa merambat dari benda padat, cair, dan gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Apa sih ruang hampa itu anak-anak? Ruang hampa itu adalah ruang yang benar-benar kosong, tidak ada udara, tidak ada partikel atau zat-zat lain. Misalnya di mana Pak Dias? Di ruang angkasa, luar angkasa pokoknya. Ya, di ruang angkasa di mana planet-planet semua terlihat, itu merupakan ruang hampa. Di situ bunyi tidak dapat merambat atau terdengar. Paham anak-anak? Setelah paham anak-anak,